Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia. Tujuan yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran ini, pertama kalian bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam berbagai senyawa. Kedua, kalian bisa menentukan reaksi redoks atau bukan. Ketiga, kalian bisa membedakan reaksi autoredoks dan konproporsionasi. Nah, kita mulai pada pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan persamaan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Pada persamaan reaksi reduksi oksidasi atau redoks, yang pertama kalian akan menentukan bilangan oksidasi, yang kedua kalian menentukan bagaimana cara menentukan harga biloks, yang ketiga ketentuan harga biloks, reaksi autoredoks, disproporsionasi, dan reaksi konproporsionasi. Dimulai dari bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Ya. Penentuan bilangan oksidasi itu ada 8 tahapan yang harus kalian pahami. Yang pertama yang bagian A, bahwa bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contohnya natrium, kalium, magnesium dalam keadaan bebas tidak bersenyawa dengan unsur yang lain, maka logam-logam tersebut mempunyai biloksnya 0. Kemudian molekul unsur atau yang poliatom H2, N2, P4, dan S8 ini pun mempunyai biloks 0 karena tidak bersenyawa dengan unsur yang berbeda jenis. Yang B, bilangan oksidasi atom fluor dalam senyawanya mempunyai bilok -1. C, bilangan oksidasi logam untuk golongan 1A, 2A, perak, seng, dan aluminium sesuai dengan letak golongan pada sistem periodik unsur dan selalu bertanda positif. Bilangan oksidasi golongan 1A, misalkan litium, natrium, kalium, rubinium, dan cesium dalam senyawa apapun, biloknya 1 atom +1. Untuk golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium mempunyai biloknya +2 dalam senyawa apapun dalam 1 atom. Perak, Ag mempunyai bilangan oksidasi +1, seng mempunyai bilok +2, dan Al mempunyai bilok +3 dalam senyawanya. Yang D, bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan jumlah muatannya. Contohnya, bilangan oksidasi ion Fe3+, maka biloks Fe di sini adalah +3 sama dengan muatannya. Atau bilangan oksidasi ion S2-, maka sulfur di sini mempunyai biloks -2. Yang E, bilangan oksida atom hidrogen dalam senyawa mempunyai 2. Ada yang +1 dan ada yang -1. Bila mana hidrogen mempunyai bilangan oksidasi +1? Bila dia bersenyawa dengan non-logam. Contohnya pada H2O, Hf, Hi, Hbr, HCl. Atom hidrogennya dalam satu atom biloksnya +1. Tapi bila hidrogen mempunyai biloksnya -1 dalam senyawa hibrida atau bila bersenyawa dengan logam. Contohnya NaH, LiH, BaH2, KH. Bilangan oksidasi hidrogen di sini dalam satu atomnya adalah -1. Bagian F, bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawa pada umumnya -2. Contohnya pada H2O, NH3, H2SO4, ya, itu bilangan oksidasi oksigennya -2. Kecuali pada senyawa-senyawa peroksida H2O2, Na2O2, BaO2, maka oksigen di sini satu atomnya biloksnya adalah -1. Yang kedua, jika oksigen dalam senyawa superoksida, contohnya KO2 dan RbO2, maka bilangan oksidasi oksigen dalam satu atomnya adalah -0,5. Yang ketiga, jika oksigen bersenyawa dengan fluor, contohnya pada Fe2O, maka bilangan oksidasi oksigen di sini adalah +2. Bagian G, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa adalah 0. Contohnya jumlah bilangan oksidasi Fe2O3 totalnya sama dengan 0 dan BaCO3 totalnya adalah 0. Contohnya seperti ini. Dalam senyawa Fe2O3 kalau kita uraikan 2 kali biloks oksigen, 2 dikali biloks besi ditambah 3 dikali biloks oksigen totalnya sama dengan 0.
ya, atau dalam barium karbonat BaCO3, maka biloks barium ditambah biloks karbon ditambah 3 biloks oksigen, maka totalnya sama dengan 0. Sedangkan bagian H, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Contohnya pada ion SO4-2-. Pada ion SO4-2-, di sini total bilangan oksidasi sulfur dengan 4 atom oksigen itu sama dengan -2. Atau pada senyawa NH4+, totalnya adalah +1. Atau pada ion Cr2O7-2-, total bilangan oksidasi pada ion ini adalah, pada ion Cr2O7-2- ini adalah -2. Nah, ini adalah ke-8 ketentuan bilangan oksidasi yang bisa kalian nanti pakai dalam menentukan apakah reaksi kimia ini redoks atau bukan, atau autoredoks atau konproporsionasi. Kita ambil contoh pada reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, apa itu reaksi autoredoks atau disproporsionasi? Nah, kalau kita lihat pada reaksi kimia ini, contohnya I2 plus KOH menghasilkan Ki plus KiO3 dan H2O. Nah, di sini ada bilangan koefisien reaksi, ya. Untuk koefisien reaksi pada reaksi redoks itu tidak mempengaruhi harga biloks. Jadi kita abaikan koefisien reaksi ini. Jadi pada saat kalian menentukan berapa biloks I pada I2, angka 3 ini tidak mempengaruhi. Maka biloks I pada I2 adalah 0 karena ini adalah molekul unsur. Kemudian biloks I pada Ki. Biloks I pada Ki di sini adalah -1 karena kaliumnya adalah +1. Ya, sedangkan biloks I pada KiO3 adalah +5, gitu dengan total, ya, total yang sama dengan 0, maka +6 dikurangi +1 adalah +5. Nah, kalau kalian lihat perubahan bilangan oksidasi ion dari reaktan ke produk dari 0 ke -1, kita pasangkan dari 0 ke -1 dulu. Ini ada perubahan, itu mengalami penurunan biloks dari 0 ke -1. Sedangkan dari 0 ke +5 ini ada perubahan dengan naik bilangan oksidasinya. Nah, bila kalian menemukan ada kenaikan harga biloks, maka kita sebut dengan reaksi oksidasi. Contohnya di sini I2 ke I pada KiO3 dari 0 ke +5, maka reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Pada saat kita pasangkan I2 ke KiO3 ini adalah reaksi oksidasi, kenaikan harga biloks. Sedangkan pada I2 pada Ki dari 0 ke -1 ini terjadi penurunan harga biloks, maka kita sebut dengan reaksi reduksi. Jadi di dalam reaksi redoks, kalau kalian menemukan penurunan harga bilangan oksidasi kita sebut dengan reduksi, dan kenaikan harga bilangan oksidasi kita sebut dengan oksidasi. Nah, pada reaksi kimia ini kalau kalian lihat reduksi dan oksidasi terjadi pada zat yang sama, itu I2. Nah, kalau kalian mengalami reaksi kimia seperti ini, I2 mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi, maka perubahan bilangan oksidasi di sini jelas dari 0 menjadi -1 dan +5. Nah, kalau kalian menemukan reaksi redoks seperti ini adalah jenis autoredoks atau disproporsionasi karena oksidasi dan reduksi atau oksidator dan reduktor terjadi pada zat yang sama, yaitu I2. Ya. Nah, ini adalah jenis autoredoks. Kalian bandingkan dengan yang kedua, reaksi konproporsionasi. Pada reaksi konproporsionasi, kalian lihat contohnya, di sini ada SO3 plus 2H2S menghasilkan 3S dan 2H2O. Kita lihat perubahan bilok sulfur. Sulfur pada SO4 mempunyai biloknya +4. Sulfur pada H2S biloknya -2, sulfur pada S dalam keadaan monoatomik biloknya adalah 0. Nah, kalau kalian pasangkan dari +4 SO2 ini ke S di produk menjadi 0, dari +4 ke 0 itu jadi penurunan bilangan oksidasi, maka kita sebut dengan perubahan ini adalah reduksi. Sedangkan dari -2 pada H2S, sulfur di sini mempunyai biloknya -2, H2H2S berubah menjadi 0. Ini ada kenaikan harga biloks dari -2 ke 0, maka reaksinya adalah oksidasi. Nah, bedanya dengan reaksi autoredoks tadi, pada reaksi konproporsionasi, hasil oksidasi dan hasil reduksi terjadi pada zat yang sama, yaitu sulfur. Ya, maka pada reaksi konproporsionasi adalah reaksi redoks dengan hasil oksidasi dan hasil reduksi terjadi pada zat yang sama. Ya, di sini contohnya pada sulfur produknya. Kalau tadi pada autoredoks,
reduksi dan oksidasi terjadi pada zat yang sama. Tapi pada konproporsionasi, hasil reduksi dan hasil oksidasi terjadi pada zat yang sama. Nah, itu pembedanya. Nah, sampai sini anak-anak untuk pembelajaran tentang reaksi redoks, ya, bilangan oksidasi, reaksi redoks, autoredok, dan konproporsionasi. Kalian pelajari lagi di rumah, dan sekaligus juga kalian kerjakan latihan-latihannya. Minggu depan, pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas soal-soalnya. Sampai di sini ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.